Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tata Suharta. Kali ini kita akan membahas masalah rangkaian hambatan dan energi dan daya listrik. Oke, langsung ke rangkaian hambatan. Jadi hambatan itu bisa disusun secara seri, paralel, dan campuran. Yang pertama, rangkaian seri. Hambatan pengganti untuk rangkaian seri adalah penjumlahan dari hambatan-hambatannya, yaitu RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Nah, untuk kuat arus yang rangkaian seri tinggal dibagi V total dibagi jumlah RS nya. Nah, untuk rangkaian seri ini kuat arusnya sama, sedangkan untuk tegangannya berbeda. Nah, untuk mencari tegangannya, V1 sama dengan bisa I dikali R1, V2 sama dengan I kali R2, dan V3 sama dengan I dikali R3. Rangkaian yang kedua yaitu susunan paralel. Paralel ini disusun bersusun. Nah, hambatan penggantinya itu dengan rumus 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Nah, untuk susunan paralel ini tegangannya sama dengan tegangan sumber, sedangkan kuat arusnya berbeda. Untuk mencari kuat arusnya, kita menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu I1 sama dengan V dibagi R1, I2 sama dengan V dibagi R2, dan I3 sama dengan V dibagi R3. Nah, untuk perbandingan arusnya nanti dia akan sama dengan perbandingan dari hambatannya. Nah, kebanyakan instalasi listrik di rumah itu menggunakan rangkaian paralel. Mengapa paralel? Karena bila ada kerusakan di suatu komponen, maka komponen yang lainnya tidak akan ikut rusak. Itulah keuntungan dari rangkaian paralel. Nah, rangkaian yang ketiga ini bonus ya, itu rangkaian campuran. Nah, ini tergantung dari jenis rangkaiannya. Biasanya dia tersusun seri dan paralel. Jadi untuk mencarinya menggunakan rumus rangkaian seri dan campuran dengan paralel. Materi selanjutnya yaitu energi dan daya listrik. Apa energi listrik itu? Energi listrik adalah energi yang disebabkan oleh mengalirnya muatan dalam suatu rangkaian tertutup. Di SMP sudah belajar bahwa rumus energi listrik adalah V kali I kali T, di mana V nya tegangan, I kuat arus, T nya waktu, dan W nya energi listrik. Nah, ini bisa dirumuskan dari hukum Ohm sehingga bisa diturunkan rumus W yang kedua, yaitu I kuadrat kali R kali T, dan yang ketiga V kuadrat bagi R kali T. Ini penurunannya dari hukum Ohm. Nah, selanjutnya daya listrik. Daya listrik itu adalah besarnya energi listrik per satuan waktu. Rumusnya energi listrik dibagi waktu, sehingga tinggal dibuang T nya saja. Rumus yang pertama V kali I, yang kedua I kuadrat kali R, yang ketiga V kuadrat bagi R. Nah, satuan dari daya adalah watt atau joule per sekon, sedangkan satuan dari energi adalah watt jam atau yang lebih terkenal dengan WH, watt hour. Nah, 1 WH itu sama dengan 3600 joule, sedangkan 1 kWh adalah 1000 WH. Nah, ini daya listrik. Biasanya kalau di lampu itu ada berapa watt, itu berarti dia dayanya atau
kekuatannya. Contoh kasus menghitung energi listrik. Dalam sebuah rumah terdapat 4 buah lampu 20 watt selama 5 jam, 2 lampu 50 watt selama 6 jam, dan sebuah televisi 50 watt selama 8 jam dipasang setiap hari. Berapakah biaya yang harus dibayar selama 1 bulan jika harga KWH-nya Rp1.000? Jadi kita hitung dulu total energi listriknya dengan mengalihkan P dikali T. Yang pertama 4 buah lampu selama 5 jam, berarti 4 kali 20 watt kali 5. Lampu yang kedua ada 2, yaitu 50 watt selama 6 jam, T2 kali 50 kali 6. Yang ketiga televisi ada 1 wattnya 50, nyalanya 8 jam. Semua dijumlahkan hasilnya 1400 WH. Kita ubah ke KWH dibagi 1000, ya, dapatnya 1,4 KWH. Ini per hari. Berapa kalau selama 30 hari atau 1 bulan? Tinggal dikali 30, berarti 30 kali 1,4. Nah, 1 KWH nya 1000, berarti kali 1000, sehingga total biaya listrik selama 1 bulan yaitu 42.000. Nah, makanya kita harus menghemat energi. Salah satu sumber energi itu berasal dari fosil yang bakal habis. Nah, cara menghematnya pertama itu meminimumkan daya listrik yang digunakan. Cara yang kedua adalah meminimumkan waktu pemakaian. Oke, demikianlah presentasi dari Bapak. Dari topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.